Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kepada materi, perkenalkan, nama saya Lilis Nur Hafsah dari PLP Universitas Siliwangi. Alamat asal saya dari Rancabulut, Desa Lilasari, Kecamatan Lilasari, Kota Banjar. Nah, pada saat ini saya sedang melakukan PLP di satu kota Tasikmalaya. Oke, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan model matematika pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, siswa mampu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel memiliki bentuk umum. Yang pertama, AX ditambah BY lebih besar dari sama dengan C. Yang kedua, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Yang ketiga, AX ditambah BY kurang dari C. Yang keempat, AX ditambah BY lebih besar dari C. Nah, dari keempat bentuk umum ini kita bisa identifikasi bahwa keempat ini memiliki tanda yang berbeda, ya enggak? Nah, yang pertama itu adalah lebih besar dari sama dengan, ya. Yang kedua itu ada kurang dari sama dengan, ada garis bawahnya. Terus, yang ketiga kurang dari, dan yang keempat lebih dari. Nah, itu keempat perbedaan dari bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami bagaimana sih pertidaksamaan linear dua variabel ini, nah kita simak permasalahan berikutnya ya. Oke, ini ada seorang bapak-bapak namanya Pak Arif. Dia merupakan driver taksi online. Nah, setiap jam pulang sekolah, Pak Arif ini diharuskan untuk mengantar siswa dan siswi kembali ke asrama. Nah, siswa putra harus kembali ke asrama putra, sedangkan siswa putri harus kembali ke asrama putri. Nah, namun sayangnya kapasitas tempat duduk yang berada di mobilnya Pak Arif itu hanya ada 3 tempat duduk untuk penumpang. Nah, jika kita misalkan siswa laki-laki ini adalah X dan siswa putra, maka X ini nilainya tidak mungkin negatif. Nah, terus selanjutnya jika kita misalkan juga Y adalah banyaknya siswa putri, maka nilai Y ini tidak juga mungkin bernilai negatif. Nah, lalu bagaimana caranya Pak Arif ini mengangkut ketiga penumpang itu? Maka kita memiliki pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Oke, kita bisa buat ini pemodelannya. X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Nah, yang pertama, Pak Arif bisa mengangkut 1 putra, 2 siswa putri. Yang kedua, Pak Arif juga bisa 2 putra, 1 putri. Ya enggak? Terus, Pak Arif juga bisa mengangkut 3 siswa putra, 3-3-nya. Atau juga bisa 2 siswa putri, 3 siswa putri maksudnya 3-3-nya siswa putri, atau juga bisa 1 siswa putra, 1 siswa putri. Yang penting tidak lebih dari 3. Atau juga bahkan siswa putri satu-satunya. Dan juga bahkan siswa putra satu-satunya.
Atau juga bisa dua siswa putri yang kembar misalkan. Dan juga bisa dua siswa putra yang kembar gitu. Atau bahkan Pak Arif tidak mendapatkan penumpang sama sekali karena Pak Arif telat datangnya menjemput siswa-siswi di sana. Nah, itu dia tadi permasalahan mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, dalam permasalahan tersebut ada beberapa kemungkinan yang dapat kita lakukan. Yang terpenting kita perhatikan batas-batasnya. Oke, selanjutnya menggambar grafik dari pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Ya nggak, yang tadi dari permasalahan tadi bahwa pertidaksamaannya atau model matematikanya kita dapat yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 3, di mana X tadi itu adalah siswa putra dan Y itu adalah siswa putri. Yang menaiki mobil itu tidak boleh lebih dari 3 orang karena kapasitas tadi ya kan. Oke, cara menggambarnya gimana nih? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita bentuk pertidaksamaan ini yang X tambah Y kurang dari sama dengan 3 itu ke dalam bentuk persamaan X ditambah Y sama dengan 3. Lalu selanjutnya kita akan mencari titik potong dari sumbu X dari sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong sumbu Y berarti X-nya harus sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya 3. Nah, dari sana kita mendapat sebuah titik, yaitu 0,3. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong di sumbu Y. Ketika titik potong di sumbu Y berarti, ketika titik potong sumbu X maksudnya, berarti Y harus sama dengan 0. Nah, ketika Y sama dengan 0, substitusi ke persamaan yang atas, maka X-nya sama dengan 3 gitu. Nah, berarti kita mendapat titik 3,0. Nah, untuk selanjutnya, potong tadi yang sudah diketahui, kita gambar pada sumbu koordinat X dan Y. Kita tempatkan 0,3 berada pada titik potong sumbu Y dan 3,0 berada pada titik potong di sumbu X. Oke, lalu kita tarik garis antara kedua titik potong. Nah, perlu diperhatikan dalam menggambar garis yang memotong kedua titik potong X dan Y. Jika tanda pertidaksamaan itu lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka gunakan garis yang tidak putus-putus. Nah, yang ini jangan putus-putus kalau misalkan tandanya ada sama dengannya. Tetapi kalau tandanya itu lebih dari dan kurang dari tanpa sama dengannya, maka gunakan garis putus-putus di sini. Karena tadi dalam permasalahan tadi kita mendapatkan sebuah tidak persamaan, sistem pertidaksamaan itu X tambah Y kurang dari sama dengan, maka kita gunakan garis yang tidak putus-putus seperti ini. Nah, jangan lupa dalam menggambar kurva atau grafik sistem pertidaksamaan itu menggunakan tanda panah kedua-duanya. Kedua ujungnya menggunakan tanda panah. Artinya ini masih bisa diteruskan ke atas dan ini juga masih bisa teruskan ke bawah. Dan ini titik potong itu hanya perwakilan saja. Nah, selanjutnya kita akhir daerah penyelesaiannya atau daerah himpunannya. Loh, kenapa yang diarsir itu ada di bawah kurva? Nah, karena lihat di sini simbolnya adalah kurang dari.
Jadi kalau kita misalkan uji titik di sini 0,0 ya yang ini, kita substitusikan ke X dan Y. X-nya 0, Y-nya 0, maka X tambah Y 0. 0 kurang dari 3, betul atau salah? Betul, berarti yang diambil adalah yang di bawah kurva yang ada 0,0-nya di daerah seperti itu. Paham ya untuk materi sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.